Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pelajar hebat? Kita kembali bertemu dengan mata pelajaran matematika. Kalau kalian kemarin sudah membahas dan mempelajari tentang fungsi kuadrat, kemudian bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat. Nah, untuk hari ini kalian harus mengetahui dulu sifat-sifat fungsi kuadrat. Nah, sifat fungsi kuadrat itu secara geometri fungsi kuadrat memiliki bentuk yang berupa parabola. Jadi grafiknya itu bisa terbuka ke atas atau bisa terbuka ke bawah. Arah parabola bisa ke atas atau ke bawah itu bergantung pada nilai konstanta A dari fungsi tersebut. Salah satu cara termudah untuk menggambar fungsi kuadrat adalah dengan membuat beberapa pasangan titik dan memindahkannya ke dalam diagram Kartesius. Nah, waktu di modul 1 kalian sudah pernah Bapak minta tugasnya, kalian diminta untuk menggambarkan titik-titiknya ke dalam tabel, kemudian digambarkan ke dalam grafik seperti itu ya. Alhamdulillah kalian sudah paham. Nah, kemudian secara umum mengenai koordinat titik puncak, titik balik atau titik ekstrim parabola, yang pertama itu sumbu simetri fungsi kuadrat adalah X sama dengan XP. Kemudian nilai maksimum atau nilai minimum fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan YP. Jadi untuk sumbu simetri itu dimisalkan sebagai X-nya, sementara untuk nilai maksimum atau minimum atau nilai titik ekstrimnya itu adalah sumbu Y-nya. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang ketiga, koordinat titik puncak atau titik ekstrim fungsi kuadrat dapat diperoleh dari XP, YP. Jadi hasil dari tadi yang sudah dicari oleh kalian satu-satu, kemudian dibuat ke dalam titik koordinatnya. Jadi untuk mencari X-nya kalian pakai rumus yang min B per 2A. Kemudian untuk mencari nilai minimum atau nilai maksimumnya, kalian mencari min D per 4A, di mana D-nya itu adalah diskriminan yang nilainya itu diperoleh dari B kuadrat min 4AC. Nah, kalian sudah tahu mungkin ya, untuk mencari A, B, C-nya itu diperoleh dari koefisien setiap persamaannya. Seperti itu. Nah, kemudian setelah itu kita lihat sifat-sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai A-nya. Nah, kalau misalkan A-nya itu lebih dari 0, maka nilai ekstrimnya itu minimum dan grafiknya terbuka ke atas. Sementara untuk nilai A kurang dari 0, maka nilai ekstrimnya itu maksimum ya. Nah, dan grafiknya itu terbuka ke bawah. Sekarang sifat-sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai B. Jika A dan B bertanda sama, maka sumbu simetri berada di sisi kiri sumbu Y. Jika A dan B berlainan tanda, maka sumbu simetri berada di sisi kanan sumbu Y. Jika B sama dengan 0, maka sumbu simetri berada tepat di sumbu Y. Kemudian sifat fungsi kuadrat berdasarkan nilai C-nya. Jika C lebih dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y positif. Jika C sama dengan 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y di titik 0,0. Jika C kurang dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y negatif. Nah, kemudian sekarang berdasarkan nilai diskriminannya. Jika diskriminannya lebih dari 0, maka grafik parabola memotong sumbu X di titik X1,0 dan X2,0. Nilai X1 dan X2 dapat ditentukan dengan rumus kuadratis. Nah, kalian dulu pernah belajar tentang rumus kuadratis untuk mencari persamaan kuadrat ya. Jadi rumusnya itu adalah X12 sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Jadi nanti kalian akan mendapatkan gambarnya seperti ini. Kemudian jika D sama dengan 0, maka grafik parabola menyinggung sumbu X di titik negatif B per 2A
Nah, nanti parabolanya itu bisa terbuka ke atas, bisa terbuka ke bawah, seperti itu ya. Kemudian untuk D kurang dari 0, maka grafik parabola tidak memotong maupun menyinggung sumbu X, seperti ini ya. Kemudian jika D kurang dari 0 dan A lebih dari 0, maka grafik parabola selalu berada di atas sumbu X atau disebut sebagai definite positif. Sementara kalau D-nya kurang dari 0 dan A kurang dari 0, maka grafik parabola selalu berada di bawah sumbu X atau disebut sebagai definite negatif. Nah, cara membentuk fungsi kuadrat. Yang pertama, jika diketahui suatu fungsi kuadrat memiliki titik balik P, Q, maka dapat diperoleh persamaan parabola fx sama dengan A dikali X dikurang P kuadrat ditambah Q. Jika diketahui dua titik potong fungsi terhadap sumbu X di titik X1,0 dan X2,0, maka dapat diperoleh persamaan parabola fx sama dengan A dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Jika diketahui fungsi kuadrat menyinggung sumbu X di titik P, 0, maka dapat diperoleh persamaan parabola fx sama dengan A dikali X dikurang P kuadrat. Jika diketahui fungsi kuadrat melewati 3 titik sembarang, maka dapat diperoleh persamaan parabola fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Nah, ini yang kalian pakai di persamaan kuadrat ya.